Ada yang tiba-tiba pengen keluar tanpa alasan, ada yang keluar karena katanya suka ada penampakan. Waktu itu orang tua aku punya usaha rumah makan, meskipun itu tanahnya sewa, tapi alhamdulillahnya rame banget setiap weekend, sampai harus nambah karyawan saking ramenya. Semua berjalan kayak gitu, normal dan baik-baik aja. Tidak ada yang aneh sama sekali dengan usaha ortuku di awal-awal. Selang beberapa minggu, itu ada orang yang buka rumah makan, tepatnya 1 kilometer setelah rumah makan ortuku. Mungkin karena masih baru, jadi dia masih sepi dan belum seramai tempat rumah makan ortuku. Nah, anehnya pas di tempat rumah makan ortuku ini lagi rame, dia itu kayak selalu main ke rumah makan ortuku. Kayak yang ngeliat-ngeliat gitu sambil mengamati. Yang ngeh sama kejadian itu malah justru si karyawan ortu. Si karyawan itu ngadu ke ortu, katanya sering banget lihat beliau ini yang punya rumah makan 1 kilometer dari rumah makan tempat kami, itu kesini, sering kali kesini rumah makan ortuku kalau pas lagi rame-ramenya. Dan si orang ini juga sering ke parkiran kayak lihat-lihat sambil diem di parkiran sendirian. Orang tuaku sih karena nggak mau gimana-gimana, jadi nggak ngerespon laporan dari si karyawan tadi dan nggak mau berpikir yang aneh-aneh juga. Dan makin kesini itu makin sering si orang itu mampir ke rumah makan ortu. Tapi anehnya dia selalu datang pas ortu nggak ada di tempat. Sampai suatu hari ada karyawan yang ngeliat dia ngambil tanah dari saku celananya terus ditaburkan di lahan parkir samping area rumah makan kita. Terus si karyawan ini udah ngadu ke ortu, tapi lagi-lagi nggak dianggap. Nah, seminggu setelah kejadian nabur tanah itu, barulah terasa ada hal aneh sama karyawan. Ada yang tiba-tiba pengen keluar tanpa alasan, ada yang keluar karena katanya suka ada penampakan, terus ada juga yang didatengin di mimpi, disuruh keluar dari rumah makan kalau pengen selamat. Akhirnya pada nggak betah kerja di tempat ortu, di rumah makannya ortu. Mulailah kita ngerekrut karyawan-karyawan baru. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak ada masalah apa-apa dan semua karyawan yang kerja itu pasti langsung betah kerja di sini. Dan rata-rata yang keluar itu juga alasannya karena merasa diganggu sama suara-suara pas lagi malam, kayak ada suara yang ketawa atau nangis atau ada anak kecil. Dan itu yang denger bukan cuma satu orang. Nah, dari minggu ke minggu itu pelanggannya rumah makan ortuku berkurang, tapi ortu masih menganggap itu hal biasa karena namanya juga dagang. Gitu kata ortu. Makin hari makin sering hal-hal aneh yang dialami sama karyawan. Dari mulai nemuin gundukan kunyit di pintu masuk, terus bungkusan kain hitam di atap rumah makan dan gak ada yang berani buka karena takut kenapa-kenapa, jadi akhirnya langsung dibakar. Dan makin hari makin aneh aja yang terjadi. Ada tamu yang hanya masuk terus kembali lagi seperti orang linglung, dan udah ditanya tapi gak dijawab. Terus ada juga yang parkir terus lanjut lagi jalan. Terus ada juga yang lihat-lihat ikan tapi malah bilang kenapa ikan busuk dijual. Padahal ikan yang kami
jual itu 90% adalah fresh karena kita itu baru beli dari nelayan langsung pagi harinya. Gimana bisa busuk? Terus ada lagi pelanggan yang makan terus sayurnya itu, sayur sama lauknya itu nggak habis dan katanya juga karena busuk. Sampai akhirnya ortu itu mulai ngerasa ada yang aneh, tapi dia tetap nggak percaya hal sama begituan. Ya ortu nganggepnya sih memang itu resiko dan ujian tempat usaha ya, karena nggak semua orang itu bakal suka sama yang kita sajikan. Tapi sering banget tuh yang kayak gitu, tiap minggunya pasti ada aja yang komplain. Tapi lagi-lagi ortu itu ya bilang nggak apa-apa, namanya usaha pasti ada ujian. Semakin hari semakin berkurang yang datang, sampai karyawan pun akhirnya dikurangin karena sepi, dan mereka itu dipanggil setiap weekend doang ceritanya. Sampai ada hal yang makin aneh nih. Jadi ada keluarga, rombongan 3 mobil. Keluarga pertama itu udah sampai di rumah makan kita, dan 2 lagi itu ada di belakang. Nah, si bapak yang di mobil pertama ini itu ngasih patokan rumah makan biar bisa cepat dicari sama keluarganya yang ada di belakang. Kita jelasinlah lokasinya ke si bapak. Si bapaknya itu telepon jelasin patokan rumah makan ini di mana. Dan selang 10 menit kemudian keluarga si bapaknya ini telepon lagi, katanya nggak nemu rumah makan ortu dan ternyata udah kelewat berkali-kali. Dan anehnya mereka malah teleponan dengan nada yang tinggi gitu, kayak semacam saling marah-marah gitu jelasin lokasi rumah makan kita. Akunya kaget kan, terus aku samperin si bapaknya dengan maksud bantu jelasin lokasinya di mana. Terus akhirnya si bapak nggak sabar dan keluarganya itu disuruh nunggu di masjid biar si bapak ini yang jemput. Selang 5 menit mereka datang dong dengan 3 mobil tadi, terus masuk ke rumah makan. Dan apa yang terjadi coba? Yang 2 mobil tadi udah 3 kali ngelewatin rumah makan ortu dan mereka anggap bangunan terbengkalai. Kenapa? Karena atapnya udah pada bolong dan sepi banget, nggak ada orang. Mereka bingung sendiri karena semua yang ada di mobil beranggapan sama. Aku pun mulai heran dengar percakapan bapak-bapak itu. Kok bisa ya? Padahal kan ini bangunan juga masih bagus gitu. Dan kejadian anehnya itu nggak sampai di situ aja. Karyawan yang tadinya 10 orang, sekarang cuma tinggal sisa 3 orang. Dan mereka mulai nggak nyaman karena sering lihat penampakan tinggi besar di dapur sama anak kecil berlarian di area rumah makan. Sampai suatu hari aku ikut nginep dan bener-bener ada kejadian aneh. Aku ngerasain kayak gempa gede banget, dan anehnya cuma aku yang ngerasa kayak digoyang-goyang di saung lesehan. Sempat juga dengar suara kelapa jatuh, tapi suara menggelindingnya itu lama banget, padahal di tanah yang datar. Sampai akhirnya dengar suara anak-anak lagi ketawa ketiwi, kayak main di belakang TV. Kebetulan TV waktu itu ada di area meja makan, jadi belakangnya ada jalan buat kita lewat ke halaman belakang. Terus sampai ada juga dengar suara batu-batu kerikil dilempar-lemparin gitu. Suaranya kan khas banget ya kalau kerikil dilempar-lempar ya. Dan kejadian ini nggak dalam 1 malam, tapi aku rangkum biar jelas aja. Sampai akhirnya kita udah terbiasa sama suara kelapa jatuh, kayak suara harimau, kayak suara anak kecil, kayak. Tapi makin hari makin sepi setelah kedatangan orang itu tadi yang nabur tanah itu, yang ternyata buka rumah makan sendiri. Oh iya, lupa jelasin kalau si orang itu selalu datang mampir makan ke rumah makan ortuku itu sebulan sekali. Entah cuma mampir atau nanyain ortuku. Anehnya dia nanyain ortu, kayak nanya
kok ortu jarang kelihatan ya, kayak gitu-gitu. Padahal kenal aja enggak gitu. Ortu pada saat itu memang mulai jarang datang ke rumah makan karena sering sakit-sakitan, kayak sakit kepala atau nyeri di bagian kaki. Terus akhirnya karyawan ortu itu mulai berinisiatif nanya ke orang yang dituakan di kampung kita tanpa sepengetahuan ortuku. Katanya si karyawan ini setelah dari orang tua itu, kita disuruh buat sering ngaji di lokasi dan taruh secangkir kopi pahit di kolam deket parkiran sebelum buka. Dia nggak dikasih tahu kenapa alasannya buat ngelakuin itu. Tapi kita asal ngelakuin aja, kita lakuin aja apa yang diminta oleh orang tua itu. Dan entah kebetulan atau enggak, setiap weekend mulai ada lagi tamu yang datang. Setiap kita habis naruh kopi di lahan parkiran itu ya. Nah, setiap kali kita habis rame tamu gitu, si orang yang buka rumah makan tadi, datang ke rumah makan kita sambil ngobrol-ngobrol gitu basa-basi sama karyawan. Dan anehnya lagi, atau cuman kebetulan, minggu berikutnya sepi lagi. Nah, sedangkan si ortuku, tepatnya ini papaku, sakit-sakitan terus padahal udah coba berobat ke dokter sama ke orang pintar gitu. Malah ada yang bilang suruh tinggalin usahanya daripada beresiko. Tapi ortuku kayak tetap bersikeras bertahan karena usaha yang dirintis ini itu pernah bikin roda kehidupan keluarga kita itu berada di titik atas. Tapi selang 3 bulan ortuku akhirnya tuh nyerah dan bangkrut, benar-benar bangkrut karena pengeluarannya itu 3 kali lipat dari pemasukan. Sampai nggak sanggup bayar karyawan lagi dan akhirnya tutup sementara, nyisain 1 karyawan doang buat jaga di rumah makan. Nah, dari situ aku cerita-cerita kan ke karyawan dan ada beberapa hal-hal yang baru terungkap. Kayak misal setiap hari Kamis malam dan Jumat malam itu selalu ada orang yang ke parkiran, diam beberapa menit gitu lalu pergi lagi. Dia nggak berani negur sih, si karyawan yang jaga di tempat makan kita itu nggak berani negur atau nyamperin karena takut juga. Dia nggak cerita juga karena dia ngerasa percuma cerita gitu ke ortuku karena bakalan nggak dianggap. Nah, dia itu juga orang yang pertama kali ngeh dengan kejadian si orang yang nabur tanah di parkiran. Katanya meskipun sedikit yang ditabur, tapi aneh kok kayak yang sengaja ditabur gitu. Dan ternyata itu sering. Setiap dia ke rumah makan ortuku, pasti dia seperti nabur tanah, entah sambil jongkok atau berdiri di bocokan gitu. Oh iya, sampai kelupaan. Kejadian orang yang tamunya rumah makan orto yang katanya ikan-ikan busuk itu. Nah, waktu itu tuh tamu-tamu itu kan lagi lihat-lihat ikan. Terus dia kayak merinding gitu, terus langsung pergi. Ortuku tuh nanya, kenapa tamu itu langsung pergi gitu. Itu nanya ke karyawan ortu. Nah, si karyawan ini bilang nggak tahu, tiba-tiba pergi gitu aja. Terus dikejarlah si tamu itu sama ortu. Terus ditanya kenapanya, dan tahu nggak jawabnya kayak gimana? Si tamu itu jawabnya begini, saya tuh mau makan enak, bukan mau makan ikan busuk yang udah ada belatungnya. Si ortu ini langsung cerita ke semua karyawan, kayak langsung negur gimana bisa ada ikan belatung di rumah makan gitu, apakah nggak dicek sama si karyawan, kayak gitu-gitu. Tapi karyawan juga ngerasa semua ikan itu memang masih fresh, dan akhirnya ortu cuma anggap itu alasan si tamu lah biar nggak jadi makan, dan ortu nggak mau menyimpulkan ke hal-hal yang mistis. Kata ortu sih udah biasa tamu suka banyak alasan. Beliau tuh ortuku itu positif thinking banget pokoknya. Terus masih banyak lagi kejadian aneh lainnya, tapi aku lupa-lupa ingat.
karena itu kejadian udah lama banget kan. Aku sih jadi aneh sendiri, ini beneran gara-gara hal begituan atau cuman kebetulan, tapi aku jadi percaya kalau penglaris itu emang ada.